dalam nikah. Kalau ada sifat iri hati dalam hati seorang istri, hati seorang suami, nikah akan terpecah. Dalam keluarga, kalau ada di dalam keluarga roh iri hati, roh perpecahan, roh kecemburuan, satu saat keluarga itu akan terpecah-pecah. Sebab itu sifat manusiawi kita ini. Maka saya mengatakan, apa yang dikatakan Paulus, apa yang diingatkan Paulus, apa yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat yang di Korintus ini, jangan ada perpecahan antara kamu. Maka Paulus mengingatkan saya hari ini dan saudara, buanglah segala sifat iri hati dan kecemburuan itu. Kedua, Yakobus 3 ayat yang ke-16, di sini juga yang dikatakan, mengapa terjadi perpecahan, mengapa terjadi kekacauan di dalam kehidupan tubuh Kristus? Sebab di dalamnya ada sifat kepentingan diri sendiri. Yuk, terus kali baca ini, puji nama Tuhan. Ya. Sebab di mana dia ada iri hati, ya, dan mementingkan diri sendiri, ya, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebab di mana ada iri hati dan juga kepentingan diri sendiri, maka disitulah terjadi kekacauan. Dengan bahasa lain dikatakan perpecahan. Disitulah terjadi perpecahan dan segala macam perbuatan jahat. Maka tubuh Kristus jangan hidup dalam kepentingan diri sendiri. Oh, yang penting aku, kawan tak perlu, yang penting saya lah. Sifat-sifat kepentingan diri sendiri tidak akan membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ya, saya mau katakan kepada kita sedang jemaat Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, jangan mengarah kepada kepentingan diri sendiri. Kita harus membuang sifat itu. Tetapi kita harus belajar saling hargai, saling hormat menghormati. Kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita sebagai tubuh Kristus jangan sampai kita diikat roh kepentingan diri sendiri, tetapi kita belajar menjadi tubuh Kristus yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak boleh kita mementingkan diri sendiri. Saya bersyukur dalam Natal kita itu. Yang saya syukuri salah satu di waktu pembagian makanan itu, saya lihat tamu semua kita dahulukan makan. Selesai tamu-tamu kita makan, baru kita makan. Kita tidak mementingkan diri sendiri. Di mana-mana pun kita harus mengutamakan yang lain. Amin. Amin. Jangan sampai diri dulu. Sifat kepentingan diri sendiri itu harus kita buang. Sebab sifat yang semacam itu akan membuat terjadinya kekacauan atau perpecahan dalam tubuhnya Tuhan. Jangan hanya di dalam gereja. Di luar gereja kita pun belajar mengutamakan yang lain. Jangan mementingkan diri sendiri. Yang penting aku dapat, yang lain tak peduli. Jangan. Tetapi kita belajar menjadi anak Tuhan. Lebih dulu orang lain, baru saya. Itulah sifat yang berkenan untuk membuat kita hidup dalam kesatuan. Tetapi di saat kita mulai mengutamakan diri kita ini dari hal yang terkecil, saya mengatakan kepada saudara, dalam diri kita sudah ada roh perpecahan. Saya juga belajar menjadi seorang hamba Tuhan. Di saat diundang makan, dalam makan prasmanan itu, saya katakan tunggu belakangan saja. Toh juga dapat. Jangan langsung pikirkan diri sendiri, supaya dapat nanti ketinggalan, gak ada lagi. Apa kita tidak peduli? Saya selalu berkata kepada istri, tidak makan di sini, nanti kita belum makan, dan makan lebih enak. Yang penting kita harus menjaga bagaimana roh memperhatikan yang lain, jangan kepentingan diri sendiri.
Pernah diundang seorang orang kaya di Medan ini dengan banyak hamba Tuhan. Kami duduk bersama istri. Pas mata bikin doa makan. Amin. Langsung hamba Tuhan roh semua. Kata kepada istri, tunggu habis orang ambil makan baru kita. Tapi puji Tuhan, rupanya ada yang memperhatikan. Itu pas mata belum makan. Sehingga kami bukan ambil makanan kami, tapi mereka antar makanan kami. Berarti diberikan, diantarkan. Jangan sampai ada kepentingan diri sendiri. Akulah. Ini sifat perpecahan ini harus kita jaga. Tuhan tak inginkan itu ada di dalam sifat anak Tuhan. Dan aku mengatakan itu. Lihat Yakobus katakan, sebab di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri itu, di situ akan ada kekacauan dan akan bertambah kejahatan. Mari kita belajar memiliki roh memperdulikan atau memperhatikan yang lain. Amin. Amin ya. Kita sudah bersyukur Natal kita perhatikan yang lain. Di saat ada sisa banyak. Saya juga dengan Ibu Gembala begitu di rumah ini. Kalau ada acara apa, ada sisa, jangan bila penting bagi sampai habis. Supaya apa? Supaya terlepas dari kepentingan diri sendiri itu. Kita belajar menjadi anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita lihat ini ya. Baik, sekarang kita akan masuk apa yang harus kita miliki supaya roh kesatuan itu semakin tercipta, roh kesatuan itu semakin sempurna ada di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Satu kunci yang penting kita harus sadari, kalau di dalam diri kita ada kasih, itulah yang akan meningkat kesatuan yang luar biasa. Kita baca ayat yang terakhir, Kolose 3 ayat yang ke-14 ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 itu, puji Tuhan. Mari kita lihat seluruh yang dikasih Tuhan ya. Kolose 3 ayat yang ke-14, puji Tuhan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Puji Tuhan terus ya. Dan di atas semuanya itu ada apa? Ica, coba tampilkan. Oke, puji Tuhan. Ya. Dan di atas semuanya itu, ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Apa kurang jelas di sana? Kolose pasal 3 ayat 14. Ya, kalau operator kita sudah dari belakang mungkin karena suara itu sudah, tapi lebih mantap di sini ya kan, tersembunyi ketika ini. Kalau di depan ketik dia banyak orang lihat, tapi di belakang ketik dia lihat, hanya saya lihat belakang. Oke, coba udah tampilkan. Dan di atas semuanya kan ya. Dan di atas semuanya itu ya, kenakanlah kasih ya sebagai pengikat yang mempersatukan ya dan menyempurnakan. Tidak ada yang lain. Apapun kita katakan, supaya di gereja kita ini terjadi kesatuan, sehingga kita harus begini dan begitu. Tetapi kalau kita tidak ada kasih, semua itu sia-sia. Miliki kasih, itu akan menjadi kekuatan untuk mengikat kesatuan kita. Paulus katakan kepada sidang jemaat Kolose, aku mengatakan kepadamu hari ini, jika di dalam kamu ada kasih, kamu dapat mengenakan kasih. Itulah yang menjadi pengikat kesatuan antara kamu, sampai kesatuan itu nanti sempurna adanya. Artinya kesatuan tubuh Kristus akan serupa dengan kesatuan Bapa dengan anaknya. Itu kesatuan yang sempurna. Tetapi untuk mendapatkan kesatuan sempurna, tidak ada jalan yang lain yang harus kita miliki. Hanya kita harus memiliki kasihnya Allah.
Amin. Amin. Maka saya katakan, di mana-manapun jika ada kasih Allah di dalam hidup itu, tidak akan pernah ada perpecahan. Kalau kasih Allah ada di dalam nikah rumah tangga, maka nikah rumah tangga tidak akan pernah terbelah. Di dalam penggembalaan juga, kalau ada kasih Allah, tidak akan pernah terjadi perpecahan. Maka saya mengatakan, di mana kasih itu? Sehingga sekarang kita banyak yang terpecah-pecah. GPT sekarang ini sudah 3 pecahan. 1, 2, mau 3. Semua berkata, GPT yang lama sudah besar. Semua berkata di dalamnya sudah ada pengajaran yang menyimpang. Tapi di saat dipanggil untuk berdiskusi, tidak ada satupun yang mau untuk menyatakan kesesatan itu. Tetapi apa yang harus dilihat? Kepentingan diri sendiri saja. Jangankan di dalam nikah, jangankan dalam jemaat, di dalam kalangan hamba Tuhan. Saya mengatakan roh perpecahan sedang berkembang di dalam hati manusia. Tetapi saya mengatakan kepada kita, kalau seorang hamba Tuhan memiliki roh perpecahan, dia sedang merusak rancangan Allah, merusak rencana Allah yang begitu mulia. Yesus berkata, aku akan memberikan kemuliaan bagi mereka, supaya mereka bisa satu seperti aku dengan engkau satu, ya Bapa. Itu saking pentingnya kesatuan itu, di mana Yesus yang penuh kemuliaan harus mengorbankan kemuliaannya supaya apa? Supaya jangan ada perpecahan, tetapi yang ada adalah kesatuan di dalam tubuh Kristus. Maka saya mengatakan kepada kita, berdoalah kita supaya di dalam hati kita ada kasih Allah yang sempurna itu. Hanya itu kekuatan kita. Amin. Amin. Bagaimanapun kita buat caranya supaya kita menyatu satu dengan yang lain, tetapi kalau di dalam hatiku tidak ada kasih, itu hanya sesaat kita bisa sakit. Kesatuan itulah yang harus kita miliki. Amin. Puji Tuhan ya. Amin. Amin. Ini kok lupa sekali amin. Mungkin gak ada kasih. Ada kasih. Haleluya. Ada kasih. Amin. Saya ingat itu. Tahun 2023 kita harus menyatu. Arti menyatu itu sedia sekata. Amin. Salah satu tanda kesatuan sedia sekata. Kalau kita nanti tahun 2023, saya sudah punya rencana, tapi Tuhan yang berkehendak. Setiap bulan kita harus adakan 2 semangat. Karena aku takut menghadapi tahun 2023 tidak ada 2. Tapi saat kita ada sedia sekata di dalam Tuhan, saya yakin percaya ada pembicaraan ingin memecah belah, tetapi kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Sebab 2 itu akan mencipta kasih dalam jiwa, dalam hati kita. Ada amin? Amin ya. Koordinator 2 siapa nih? Koordinator 2 kita Pak Sendiri. Yang itu harus langsung dijadwal itu. Kita akan tetap akan ada 2 semangat menghadapi suasana dunia yang semakin mencekam ini. Saya katakan hanya 2 yang harus kita bangun mesbah. Bagaikan Abraham membangun mesbah, di mana dia ada dia bangun mesbah, sehingga dia pribadi yang kita kuat bertahan ujian apapun yang dihadapi Abraham, karena di mana ada dia ada, di situ dia bangun mesbah. Kita pun sebagai anak Tuhan, kalau ada mesbah-mesbah, kasih Allah itu akan semakin berlimpah dalam diri kita. Amin. Mari kita katakan, jiwaku memuji-Mu Tuhan, dekat jantung kami memuliakan nama Tuhan. Kita tutup kita menatap menyembah Tuhan.